Halo semuanya, nama saya Exla Matthew dari Sdimik Likmi dengan NPM 2017-110024. Baik, saya di sini akan menjelaskan strategi dalam menjangkau atau memasuki sebuah pasar global. Untuk memasuki pasar global, kita harus mempunyai strategi yang benar-benar kuat dan tidak sembarangan karena di dalam pasar global memiliki banyak tantangan. Sehingga kita harus menyiapkan strategi yang baik agar perusahaan kita tidak kalah survive dengan pasar global. Dengan ini, saya akan menjelaskan strategi dalam menjangkau pasar global dari yang paling sedikit jumlah komitmen, kontrol, resiko, dan potensi keuntungannya sampai ke urutan ke yang paling banyak. Baik, strategi yang pertama adalah strategi lisensi. Strategi ini dilakukan jika perusahaan mempunyai kemampuan secara teknis, tapi tidak memiliki kemampuan secara internasional dalam memasuki pasar luar negeri. Dari keuntungan strategi ini, biaya dan resiko yang dihasilkan kecil dan merupakan kesempatan yang menarik bagi perusahaan yang memiliki dana terbatas dan ingin melakukan operasional ke negara asing. Namun dari strategi ini memiliki kelemahan. Dari strategi ini tidak adanya hak bagi perusahaan dalam mengendalikan atau melakukan kontrol terhadap manufaktur, pemasaran, strategi, dan memanfaatkan lokasi untuk tujuan ekonomis. Dan sulit dalam hal bersaing karena memerlukan koordinasi dan strategi, dan memberikan lisensi memberikan potensi laba minimal karena laba harus dibagi antara pemegang lisensi dan pemberi lisensi. Di strategi yang kedua adalah strategi ekspor. Strategi ini dilakukan dengan memakai pabrik dalam negeri atau domestik sebagai basis produksi untuk mengekspor barang-barang ke luar negeri. Merupakan strategi yang baik dalam mengejar penjualan internasional. Keuntungan dari strategi ini adalah meminimumkan resiko dan persyaratan modal. Kemudian ada lagi meminimumkan investasi secara langsung di negara asing. Ada juga kelemahan dari strategi ini adalah biaya pengiriman produksi ke pasar luar negeri itu jauh lebih relatif lebih tinggi, dan eksportir kurang memiliki kontrol terhadap pemasaran atau perizinan distributor untuk menambah biaya atau menutupi biaya yang keluar dan mendapatkan laba. Yang ketiga adalah strategi franchise atau waralaba. Kita sering dengan strategi ini. Strategi ini dilakukan oleh perusahaan jasa dan retail yang melakukan ekspansi global. Keuntungannya, biaya dan resiko lebih rendah. Franchise lebih mudah mendapatkan akses membiayai, mempercepat dalam mendapatkan keuntungan. Kelemahannya adalah masalah dalam mengendalikan kualitas, penekanan kontrol, kontrak yang membatasi kebijakan-kebijakan franchisor. Yang keempat adalah strategi kontrak manufaktur. Strategi ini dilakukan dengan cara perusahaan melakukan kerjasama dengan perusahaan lokal untuk memproduksi bagian dari produksi atau seluruh produk. Pemasaran produk masih menjadi tanggung jawab perusahaan internasional. Dari keuntungannya dari strategi kontrak manufaktur ini adalah rendahnya resiko dan penghematan biaya melalui sumber produk di negara dengan gaji yang lebih rendah, keuntungan pajak, biaya energi lebih rendah, biaya bahan baku yang rendah dan fleksibel. Tidak perlu investasi dan mode of entry yang cepat. Kekurangannya adalah kurang respon terhadap perusahaan tambahan terhadap permintaan pasar, hubungan perburuhan yang tidak baik di berbagai negara, keterbatasan pasokan, atau juga perlunya pengendalian kualitas yang ketat. Yang kelima adalah strategi aliansi atau joint venture. Aliansi strategi dan adalah hubungan formal antara dua atau lebih kelompok untuk mencapai satu tujuan yang disepakati bersama, ataupun memenuhi bisnis kritis tertentu untuk dibutuhkannya masing-masing organisasi secara independen. Pihak yang melakukan aliansi ini bukanlah pesaing langsung, namun memiliki kesamaan produk atau layanan yang ditujukan untuk target yang sama. Kelebihan dari strategi aliansi atau joint venture ini adalah mengurangi kebutuhan modal dan sumber daya lainnya, meminimumkan resiko. Keuntungan yang didapat perusahaan nasional dalam joint venture adalah pendapatan teknologi, sedangkan perusahaan internasional memperoleh keuntungan pemasaran. Namun kekurangan dari joint venture adalah manajer harus berkolaborasi dengan joint venture, operasi harian tidak terlibat dalam perbentukan joint venture. Bermanfaat bagi perusahaan tapi belum tentu bermanfaat bagi pelanggan. Joint venture mungkin tidak didukung secara seimbang dari setiap pihak yang berpartner, sehingga munculnya masalah-masalah baru. Biasanya adalah masalah budaya di setiap perusahaan. Yang keenam, strategi investasi asing langsung. Strategi ini dilakukan dengan cara di mana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain.
Keuntungan dari strategi ini adalah merupakan sumber pembiayaan luar negeri yang paling potensial dibanding dengan sumber yang lain. Transfer of technology, manajemen skill, resiko usaha lebih kecil, dan lebih profitable. FDI juga membuka pasar dan jalur pemasaran yang baru bagi perusahaan, fasilitas produk yang lebih murah, dan akses pada teknologi, produk, keterampilan, dan pendanaan yang baru. Kekurangannya adalah modal harus bisa mengontrol atau setidaknya punya pengaruh penting dalam manajemen dan produk dari perusahaan di luar negeri, masalah komunikasi dan koordinasi. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih.